لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله أيها الحاضرون في تربية آلكم وفي انتهاز أعمالكم وفي انتهاز أقوالكم وفي انتهاز أوقاتكم فإنها فتنة وسلم للنيل مع طاعة الله فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وسمرة المستمعين رحمكم الله Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama dari Mesir, memberikan pesan kepada kita terkait menyikapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan dalam kitab Al-Hikam untuk menjadi renungan bagi kita semua. Apa kata beliau? Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arada bi zawaliha wa man syakaraha dan barang siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah maka dia telah membiarkan kehilangannya, dan siapa yang bersyukur pada Allah maka ia telah mengikatnya dengan ikatan yang kuat. Maha suci Allah yang telah melembutkan hati kita, meringankan langkah kita menuju masjid yang mulia ini, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah salat jemaah berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita tercatat sebagai penggugur dosa. Duduknya kita di masjid ini sebagai amal salat yang kelak kita akan memetik hasilnya, menjadikan Jumat ini lebih baik daripada Jumat sebelumnya. Kalaupun ada di antara jamaah sekalian yang Allah sedang uji dengan sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Yang Allah uji dengan kesempitan, dengan kesulitan, semoga segera Allah berikan solusinya, sehingga selesai salat Jumat ini menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, setiap kita tentu ingin menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Setiap kita tentu ingin bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada 4 amalan yang membawa kita pada keselamatan, sekaligus dengan izin Allah berpotensi membawa kita masuk surga Allah. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang masuk Islam karena melihat langsung bagaimana sosok pribadi Rasulullah. Beliau adalah Abdullah bin Salam. Ketika awal hijrah, Allah muliakan,
Maka penduduk Yathrib atau sekarang dikenal dengan Madinah berbondong-bondong ingin melihat fisik Rasulullah, ingin bertemu langsung dengan Rasulullah, termasuk Abdullah bin Salam yang selama ini dikenal sebagai ahli kitab, orang yang paham tentang Taurat. Ia paham betul bahwa akan datang seorang nabi yang ciri-cirinya ada dalam Taurat. Maka ketika orang berbondong-bondong dia pergi melihat langsung Rasulullah. Ketika ia melihat langsung Rasulullah, maka ia meyakini bahwa ia melihat pribadi yang agung, pribadi yang tidak ada kebohongan yang ditampakkan dari diri Rasulullah. Yang menunggu khutbah pertama Rasulullah, perkataan apa yang keluar dari Rasulullah untuk penduduk Yathrib. Maka kalau kebetulan Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai seluruh manusia, afshus salam, tebarkanlah keselamatan. Wa at'imut ta'am, berilah makan orang yang lapar. Wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Wasallu bil laili wan nas niyam, salatlah pada sebagian malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadirin, dari sabda Rasulullah ini ada 4 hal yang mesti kita perhatikan, 4 hal yang mesti kita renungkan. Yang pertama adalah Rasulullah memberikan arahan kepada kita agar menjadi pribadi yang membawa keselamatan. Afshus salam. Dengan kata lain, hadirin Allah muliakan, mari kita introspeksi diri. Apakah hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat menjadi pribadi yang membawa manfaat, atau justru hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat membawa mudarat? Pribadi yang membawa keselamatan itu senantiasa terjaga hatinya, tertata pikirannya, yang menyejukkan, ia mampu merangkul bukan memukul, senantiasa optimis tidak pesimis. Pendek kata, hadirnya orang semacam ini dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika ada sekat-sekat yang mampu menjadi pangkat. Pertanyaan yang Allah muliakan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mampu menjadi pribadi itu paling tidak dimulai dari lingkungan dan terkecil kita, lingkungan keluarga, sebagai ayah yang baik? Apakah sudah menjadi sosok yang diingat oleh anak kita? Sebagai suami, apakah sudah menjadi suami yang baik untuk istri kita? Sebagai warga, apakah sudah menjadi warga yang baik untuk lingkungan kita? Atau justru hadirnya kita justru mengganggu kenyamanan, ketentraman orang lain? Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang Allah muliakan, wa ta'imut ta'am, memberi makan orang yang lapar. Bahkan dalam surat lain Allah dengan tegas menyatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan menghalangi untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Dengan kata lain, dalam muliakan Rasulullah memberikan arahan kepada kita agar menjadi orang yang mau berbagi. Bukankah dalam filosofi hidup kita seringkali kita mendengar kalimat terima kasih? Seberapa banyak yang ingin kita terima, maka
banyakkah yang kita kasih pada orang lain? Kadang-kadang kita ingin banyak menerima, tapi tidak mau ngasih pada orang lain. Bukankah di antara ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang yang senantiasa konsisten istiqamah berbagi bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita bisa makan enak, apakah kiri kanan kita ada yang kelaparan? Hadirin, sebentar lagi akan ada pergantian tahun. Saat ini kita di penghujung tahun 1445. Apakah sudah banyak manfaat yang kita hasilkan, atau justru sedikit sekali amal-amal kebaikan telah kita lakukan? Seyogyanya di penghujung tahun ini menjadi introspeksi bagi diri kita agar murni sampai mana eksistensi diri kita, manfaat atau mudarat, banyak amal atau banyak maksiat diri kita. Itu yang kedua. Pendek kata, Rasulullah mengajak kepada kita agar menjadi orang yang senantiasa pandai berderma, pandai berbagi. Lalu yang ketiga, wasilul arham, sambungkanlah silaturahim. Agar rahimahumullah, canggihnya alat teknologi, media komunikasi yang begitu beragam memang memudahkan kita untuk menjalin interaksi. Tapi hadirnya fisik, ketemu langsung, kontak langsung, tentu lebih bermanfaat, lebih berguna. Hadirin, justru sebaliknya, adanya kemudahan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Bagaimana anak-anak kita kadang-kadang pada umur tidak tahu mana pamannya, mana bibinya, mana sepupunya. Lebih asik dengan kehidupan dunia modernnya, lebih asik dengan gadgetnya. Karena kadang-kadang yang berantem justru dengan bukan siapa-siapa, justru dengan sepupunya, dengan orang dekat. Maka Allah muliakan, kalaulah selama ini barangkali kita disibukkan aktivitas di hari yang mulia ini, momentum Jumat ini, bukan hanya kita menjalin hubungan vertikal dengan Allah, tetapi bagaimana kita pun menjalin hubungan horizontal antar sesama manusia. Silaturahim. Mungkin di hari yang lain kita sibuk aktivitas, maka di hari Jumat ini ketika ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman, alangkah indahnya jika mau bersalaman, mau bermaaf-maafan. Barangkali selama hari-hari yang lalu ada ganjalan, ada hal yang menganggap iri dan sebagainya. Selesai sholat Jumat bermaaf-maafan, keluar dari masjid, kita bersih kembali dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Hadirin, kadang-kadang kita menjadi silaturahim itu pilah-pilah orang. Padahal kata Rasulullah, siapa yang ingin dibangun istananya kelak di akhirat, maka pertama adalah maafkanlah orang yang mendoliminya, berilah orang yang tidak memberi kepadanya, dan sambungkanlah silaturahim bagi orang yang memutus silaturahim dengannya. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir adalah wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah sebagian malam ketika orang lain sedang tertidur. Dengan kata lain, Allah mengharapkan kita untuk bangun malam, untuk melakukan tahajud. Barangkali kenapa selama ini kita ditimpa dengan kesulitan, dengan kesusahan, mungkin hubungan kita dengan Allah perlu diperbaiki. Mungkin Allah rindu rintihan kita, keluh kesah kita saat orang yang sedang terlelap tidur.
saat orang lain sedang terbuai mimpi, disitulah waktu yang mustajab bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila 4 hal ini telah kita lakukan, tadkhulul jannata bisalam, masuk ke surga dengan keselamatan. Yang pertama adalah tebarkanlah kebaikan, keselamatan, menjadi pribadi yang membawa keselamatan. Lalu yang kedua, mau memberi makan. Yang ketiga adalah menyambung silaturahim. Dan yang keempat adalah mendirikan qiyam atau tahajud. Ketika orang lain sedang istirahat, ketika orang lain sedang lelah, kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pribadi kita pribadi yang istiqamah dalam kebaikan. Allah menerima seluruh amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ketika Allah nanti memanggil diri kita, ada dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.